Tahapan belajar duduk tenang dan fokus pada anak. Dua hal ini adalah masalah yang paling sering dihadapi oleh anak-anak usia awal sekolah. Sebetulnya ini tentu hal yang wajar, tapi tetap saja jika anak tidak dipersiapkan untuk bisa duduk tenang dan fokus di usia sekolah, maka akan menimbulkan kesulitan belajar pada anak. Alasan anak tidak bisa duduk tenang. Ada banyak alasan anak tidak bisa duduk tenang. Kita akan membahas salah satunya yang dikutip dari website educationonthecourt.com. Ada 4 alasan, yaitu perilaku, ADHD, processing sensori, dan energi yang tinggi. Kami akan lebih fokus menelaah tentang perilaku. Hal yang kami antisipasi adalah tentang bagaimana mengarahkan perilaku anak agar bisa mengoptimalkan motorik kasarnya di usia dini, sehingga pada usia sekolah sudah mampu mengendalikan gerak tubuhnya. Alasan anak tidak bisa fokus. Mengutip dari website oxfordlearning.com, ada 10 hal yang membuat anak tidak fokus di sekolah saat belajar. Salah satunya adalah mudah terdistraksi, kekurangan motivasi, dan ketidakmampuan mengatur diri baik dalam perilaku maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Maka kita akan menelaah apa saja yang harus diajarkan pada anak agar anak bisa fokus saat bersekolah kelak. Kita akan membagi episode ini menjadi dua bagian. Bagian satu, tahapan anak belajar duduk tenang, dan bagian kedua, tahapan anak belajar fokus. Kita mulai dari bagian satu terlebih dahulu. Tahapan sebelum duduk 0 sampai 6 bulan. Pada usia ini anak baru mampu menggerak-gerakan anggota tubuhnya lalu mulai mampu bergeser sedikit demi sedikit. Orang tua bisa menstimulasi anak dengan mengolahragakan kaki anak dengan menggerakkan kaki ala bersepeda, menekukan kaki ke dada, goyang dan ayun kaki ke kanan dan kiri. Gerakan ini akan membuat anak lebih kuat sehingga refleks untuk berguling menjadi lebih cepat. Pada awalnya, bantu anak berguling dengan menarik tangan anak perlahan sampai tubuhnya berguling dan benahi posisi tangan. Ajak anak meraih benda dalam posisi tengkurap. Jika anak-anak sudah mampu menegakkan badan, gendong dalam posisi duduk untuk melatih bayi menegakkan tubuhnya. Tahapan duduk lalu merangkak 6 sampai 9 bulan. Semua latihan yang dilakukan di bawah usia 6 bulan dilakukan agar pada usia 6 bulan saat anak mulai MPASI, anak sudah bisa duduk sendiri dengan tegak. Pada usia ini, anak juga mulai diajarkan untuk turun dari kasur pendek dengan kaki terlebih dahulu dan naik turun tangga dalam posisi setengah duduk. Biarkan anak merangkak dengan bebas, simpan anak di atas lantai agar kestabilannya lebih kokoh ketika merangkak. Pada usia ini saat anak memungkinkan untuk berpindah dengan usahanya sendiri, biarkan anak merangkak, jangan digendong-gendong lagi. Tahapan mulai berdiri sampai berdiri sendiri 9 sampai 12 bulan. Ajarkan anak untuk naik turun tempat tidur yang agak tinggi. Ajak anak naik turun tangga dengan posisi berdiri sambil memegang pegangan tangga. Biarkan anak merambat dengan bebas, singkirkan barang-barang pecah belah dan berbahaya yang mungkin dia jangkau. Ajarkan dia berdiri sendiri dengan cara memegang tangannya, lalu melepaskannya setelah dia berdiri tegak. Tahapan berjalan lalu berlari 1 sampai 2 tahun. Pada usia ini, kebanyakan orang tua bukannya mendorong anaknya untuk berani mengeksplor dan mengajarkan anak berhati-hati, malah menakut-nakuti dan membatasi ruang geraknya. Padahal anak sedang sangat antusias untuk mengoptimalkan fungsi tubuhnya dan menjelajah lingkungan sekitarnya. Jangan sampai ketakutan orang tua mengerdilkan potensi anak. Walaupun orang tua tetap harus menjaga anak dengan memberikan ruang yang aman untuk dijelajahi, termasuk tidak dengan serta-merta menolong anak jika terjatuh, karena itu adalah hal yang wajar dialami anak. Tahapan mengoptimalkan motorik kasar 2 sampai 5 tahun. Kenalkan anak aktivitas motorik kasar yang lebih kompleks seperti bersepeda, berenang, memanjat, atau berolahraga orang dewasa.
Pada aktivitas motorik yang kompleks, mereka akan mempunyai kesadaran atas semua anggota tubuhnya dan bisa mengoptimalkan gerakan dengan lebih optimal. Bagian 2, tahapan anak belajar fokus. Kemampuan fokus anak terbagi akan dua hal. Kemampuan fokus melakukan motorik kasar dan fokus dalam melakukan motorik halus ataupun belajar. Orang tua seringkali tidak menyadari yang merusak kemampuan anak untuk fokus adalah perilaku orang tuanya sendiri. Dimulai dari sejak anak lahir, anak seringkali diberi stimulus terlalu banyak sejak lahir. Anak jarang ditinggal sendirian untuk mengamati sekelilingnya. Dan ketika anak sedang fokus mengamati benda atau orang, anak seringkali diganggu dengan dialihkan perhatiannya pada mainan yang lebih ramai atau orang yang terlalu banyak hadir di sekitar anak. Padahal setiap anak sebetulnya punya kemampuan fokus yang baik sejak lahir. Berikan tugas yang cukup rumit dan menantang. Kemampuan anak fokus tentu erat kaitannya dengan kemampuan menyelesaikan tugas, baik motorik halus maupun motorik kasar. Tentu Tentu saja, anak harus diberikan tugas dari tahapan yang mudah kemudian semakin sulit, sebanyak 2 atau 3 tahap lanjutan, seiring besarnya usia anak. Kebanyakan orang tua bahkan bingung memberikan tugas atau aktivitas yang mudah sesuai tahapan perkembangannya, apalagi memberikan tahapan lanjutannya. Kita akan bahas tentang aktivitas ini lebih detail di episode selanjutnya. Berikan kursi dan meja sejak dini. Ajak anak beraktivitas motorik halus di meja belajarnya sendiri sejak dia mulai bisa duduk. Hal ini penting karena anak menyadari kalau meja belajar bukanlah penjara bagi aktivitasnya, melainkan alat bantu yang membuat dia bisa lebih fokus dan optimal dalam proses belajarnya. Belajar di meja belajar masih merupakan kebiasaan yang jarang diterapkan di rumah tangga di negara kita. Tapi jika kita terapkan, kita akan memetik hasil besar nanti di masa depan karena bagaimanapun posisi duduk adalah posisi belajar terbaik. Aturan screen time. Kita sudah sepakat anak boleh diberikan screen time di atas usia 1 tahun. Saat membahas tentang tahapan belajar bicara pada anak, kita telah sepakat untuk mematikan gadget saat berbicara pada anak dan saat anak bicara pada kita. Pada zaman ini tentu saja kita tidak bisa menjauhkan anak dari gadget karena sumber informasi dan pembelajaran utama saat ini justru gadget. Hal yang harus kita camkan adalah gadget sebaiknya menyala hanya saat anak ingin menggunakannya untuk menonton atau bermain game. Ketika anak beraktivitas motorik kasar dan halus lain, usahakan gadget dalam keadaan mati karena hal itu bisa memecah fokus dan konsentrasi anak ketika beraktivitas, kecuali jika menonton tutorial melakukan suatu aktivitas. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Kita belajar lagi sama-sama agar diri kita dan keluarga bisa menjadi manusia yang paripurna. Tetap semangat!